Anda berketuhanan, tetapi Anda tidak mendukung persatuan, Anda tidak menjunjung kemanusiaan, kebijaksanaan, hingga keadilan sosial, Anda nggak Pancasilais. Nggak bisa. Jadi itu dalam satu kesatuan. Makanya mengatakannya adalah ketuhanan yang berbasis pada kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan atau permusyawaratan, dan keadilan. Ya, terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam sehat semua ya. Sekarang selain salam sehat, salam Pancasila. Ya. Jadi kemarin memang sempat heboh ya terkait RUU HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, yang itu kemudian menimbulkan banyak respon. Ada yang responnya reaktif, ada yang responnya kritis. Nah, tapi itu merupakan hal yang wajar ya. Itu jadi saya melihat sebagai kecintaan terhadap Pancasila, sebagai kecintaan terhadap negara, dan kemudian keinginan untuk benar-benar nih mempertahankan Indonesia tetap di dalam satu lingkup kesatuan dan persatuan. Nah, saya kemarin diminta untuk fokus di bidang filosofi ya, dan konstruksi nilainya, karena nanti mungkin dalam hal regulasinya akan banyak dibedah oleh Bang Wahyudi. Beliau adalah senior saya ini, luar biasa di Universitas Muhammadiyah Malang ya. Dan apa ya, saat kita bicara tentang Pancasila itu sebenarnya kalau diperhatikan nih, kalau kita membaca Pancasila, kebanyakan pembacaan Pancasila itu teramputasi karena orang nggak sadar itu teramputasi. Jadi dulu saat bicara tentang Pancasila, Soekarno dan Jamil itu sering mengatakan Pancasila sudah ada tuh sejak zaman Sriwijaya, Majapahit gitu. Tetapi bukti terhadap itu sangat sulit untuk dicari, sangat sulit. Nah, itu sebenarnya menjadi peluang bagi kita bersama untuk mencari, untuk mengembangkan itu. Jadi pemahaman atas Pancasila itu sebenarnya harusnya menjadi pemahaman yang benar-benar terbuka untuk kemudian dikembangkan oleh anak cucu bangsa. Jadi kalau kita bicara dalam perspektif akademis ini, ada istilah meragukan, ya kan? Ada istilah meragukan. Jadi saat kemudian dalam konteks akademisi, saat kita meragukan Pancasila, itu bukan dalam ranah doktrinnya, tetapi dalam ranah keilmuannya sebenarnya. Jadi apa ya sih Pancasila asli Indonesia? Kemudian kita cari tahu. Apa ya sih Pancasila sebagai dasar filosofi? Kemudian kita cari tahu. Bahkan kemarin saya sering ngobrol dengan teman-teman. Salah satu yang kurang nih menurut kita sebenarnya dalam pembacaan atau dalam pembahasan Pancasila itu kebanyakan pembahasannya hanya didominasi oleh filsafat, kebudayaan, hukum gitu kan, ekonomi, Pak Wiwiarto gitu. Jadi jarang kemudian yang membahas Pancasila dalam ranah ilmu terapan contohnya, atau fisika, kimia gitu. Itu sebenarnya bisa saja, karena Pancasila sendiri itu merupakan dasar ilmu atau sumber ilmu yang itu harus digali, baik secara epistemologinya, ontologinya, sampai kemudian bahasan aksiologinya. Itu sebenarnya bisa untuk benar-benar dicari dan dikembangkan. Nah, kembali kita saat kita membaca Pancasila, jangan kemudian kita teramputasi hanya pasca 1 Juni. Oke, kita bisa itu sebenarnya menarik ke belakangnya. Belakangnya ada Rajiman, Ketua BPPKI, yang menanyakan, ini bangsa Indonesia mau dibangun dasarnya apa? Kan itu sebenarnya
yang dulu itu kemudian muncul filosofi Grundslag Indonesia atau dasar filosofi. Dari pertanyaan Pak Rajiman Ridoningrat itu sebenarnya dulu itu. Ini kita mau buat negara nih, tapi kita punya dasar nggak? Kalau kita nggak punya dasar nih, udahlah besok kita buat negara, besoknya bubar. Karena nggak punya dasar, kita harus punya dasar filosofi. Apa itu dasar filosofi? Yang dasar itu benar-benar sebenarnya sudah ada di bangsa Indonesia. Dan kemudian itu bisa diakomodir, diterima, dan dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Nah, waktu itu kemudian semuanya berpikir keras. Dasar seperti apa yang kemudian harus dimunculkan. Nah, pada malam 1 Juni itu ada beberapa literasi mengatakan saat Bung Karno itu galau, bahasa kita sekarang ya, wah besok dia mau pidato tuh 1 Juni. Nah, malamnya itu kemudian dia bertandang ke rumahnya Muhammad Yamin. Nah, ini jarang ada yang membahas sebenarnya ini. Dia bertandang ke rumahnya Muhammad Yamin. Nah, saat dia bertandang ke rumahnya Muhammad Yamin untuk membicarakan bahwa dia besok mau berpidato untuk dasar filosofinya dan minta untuk berdiskusi dengan Muhammad Yamin, ternyata di rumahnya Muhammad Yamin waktu itu kebetulan sedang menginap 3 kiai. Satu, ada Kiai Wahid Hasim, kemudian Kiai Haji Maskur, dan ketiga adalah Kiai Kahar Muzakir. Nah, 3 kiai itu. Nah, jadi kemudian muncul banyak spekulasi. Kalau kita bicara tentang konsepnya Soekarno, sosiodemokrasi, sosionasionalisme dan internasionalisme, itu sebenarnya nanti mengurusinya dia aspek ketuhanannya itu belum benar-benar terlihat. Nah, kemungkinan malam itu sebenarnya. Nah, malam itu kemudian diberikan, loh, jangan lupa dong. Nah, dari kan diskusian mereka pastinya kan. Indonesia ini yang kemudian mayoritas Islam dan spiritualitasnya juga selalu dijaga, apalagi dulu ada sejarah syarikat Islam yang sangat luar biasa sebagai bentuk proto-nasionalisme gitu kan sebelum era Indonesia gitu. Itu nggak bisa dong kemudian dihilangkan gitu kan. Nah, akhirnya spekulasi saya secara argumentasi di situ, para kiai itulah kemudian yang mendorong untuk memasukkan sila ketuhanan sebenarnya. Nah, itu dari prediksi kita nih secara pembacaan sejarah. Kemudian munculnya Pancasila itu dari mana? Yang kita tahu Bung Karno, dia suka sejarah. Tetapi yang ahli dalam sejarah dan ahli di bidang bahasa Sanskerta itu Muhammad Yamin. Nah, argumentasi kita selanjutnya adalah kata Pancasila itu bisa berawal sebenarnya dari Muhammad Yamin. Nah, kemudian di esok harinya di tanggal 1 Juni tersebut itu baru kemudian Bung Karno itu menyampaikan pendapat di sidang BPPKI, itu langsung kemudian mendapat standing applause. Seakan-akan semuanya setuju gitu kan. Karena di situ dia benar-benar kemudian bisa memberikan ini nih filosofinya nih, karena semuanya terakomodir. Dan ingat, kenapa kemudian saya berani mengatakan bahwa dulu itu ada sumbangsi dari kiai, kemudian ada sumbangsi dari Muhammad Yamin, karena Soekarno selalu mengatakan bahwa Pancasila itu bukan dia ciptakan. Pancasila itu beliau gali, bukan diciptakan, tapi digali. Ini sebenarnya kunci kita nih. Kalau dulu Bung Karno selalu mengatakan jas merah, jangan sekali-kali lupa dengan sejarah. Ini bagaimana kemudian cara kita untuk kembali nih memahami sejarah tersebut, untuk kembali mencari sejarah tersebut. Ini jarang ini digali, dikembangkan, dan kemudian muncullah kemarin RUU HIP gitu kan. Makanya kalau kalian membaca tulisan saya di Radar Jogja itu, saya diminta pendapat terkait RUU HIP. Saya katakan RUU HIP itu sangat Soekarno, sangat 1 Juni. Jadi
bila kalian membaca pidato 1 Juni itu semuanya tertuang tuh di RUU HIP itu. Nah, mulai dari di Pancasila diperoleh jadi Ekasila, jadi Trisila hingga Ekasila itu ada di situ. Sampai ada di situ redaksional ketuhanan keberbudayaan juga ada di situ gitu kan. Nah, ini tidak masalah, menurut saya tidak masalah pemikiran Soekarno diakomodir, tetapi kemudian hal ini kalau itu dituangkan dalam undang-undang, hal ini mereduksi pemikiran yang lain dong. Ini yang kemudian harus menjadi perhatian bersama. Kalau hanya pemikiran Bung Karno yang diambil, kan beliau bukan satu-satunya founding fathers, dan beliau bukan satu-satunya yang kemudian merumuskan Pancasila yang kita pakai sekarang ini. Nah, setelah itu masih kemudian ada panitia kecilnya, kemudian ada Piagam Jakarta, kemudian perdebatan 18 Agustusnya, kemudian setelah itu ada UUDS-nya, RIS waktu kita masuki Republik Indonesia Serikat, kemudian setelah itu ada Pancasila di era UUDS, hingga kemudian Pancasila di era dekrit gitu. Nah, jadi fasenya itu sebenarnya itu banyak sebenarnya. Nah, dan dalam konteks ini kalau kita memahami konstruksi Pancasilanya, oke deh, kita kemudian tidak meributkan masalah redaksional. Ya, saya setuju. Sebenarnya saat kita bicara Pancasila, kita jangan terlalu fokus pada redaksionalnya. Saya sebenarnya setuju. Nah, karena sebenarnya utama adalah konstruksi nilainya. Itu adalah gaze atau ruh. Nah, ada istilah folk gaze. Saya menyebut folk gaze, ruh jiwa atau jiwa bangsa, atau jiwa rakyatnya. Sebenarnya ada di situ. Dan untuk memahami itu, kita harus memahami konstruksi sejarahnya nih. Karena karakternya kan kebaca di situ. Jadi kalau kita ahistoris, kita kemudian melupakan konstruksi sejarahnya ini, nah, pemahamannya nanti tidak lagi bisa berdasarkan dialektika prosesnya dong. Takutnya nanti ini kemudian pemahamannya menjadi sangat pragmatis, ya kan? Nah, itu yang pertama. Jadi saat kita bicara tentang konstruksi filosofi dari Pancasila, itu kemudian jangan kemudian didekonstruksikan dan didowngrade menjadi norma. Ini kemarin yang kemudian saya ini kenapa dibuat undang-undang haluan ideologi Pancasila gitu kan. Kalau isinya kemudian aspeknya teknis, oke, aspeknya teknis. Contoh nih, aspeknya teknisnya tentang bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila itu harus ada di undang-undang. Bagaimana penerapan Pancasila itu harus ada dalam kebijakan pemerintah. Bagaimana penerapan Pancasila itu harus ada dalam peraturan-peraturan di bawah undang-undang. Jadi kemudian setiap aturan, setiap kebijakan itu harus kemudian mempunyai dasar filosofi terhadap Pancasila. Saya setuju. Nah, kalau itu yang kemudian, tetapi tidak mengatur secara detail tentang bagaimana seberapa barometernya. Nah, ini sama aja kemudian kalau ada yang bilang mengkerdilkan lah apa segala macam. Tapi ini sebenarnya sama aja mengarahkan pola tafsiran Pancasila itu secara paternalistik atau mengikuti pada seseorang tertentu saja gitu kan. Nggak bisa, karena sejak dulu sebenarnya dasar Pancasila itu pemahamannya kemudian dia dikatakan sebagai ideologi terbuka. Apa itu ideologi terbuka? Ideologi terbuka kemudian ideologi itu yang bebas semua orang untuk mengembangkan sebenarnya. Nah, bebas untuk menafsirkan selama itu dalam koridor-koridor moralitas, selama dalam koridor-koridor sejarahnya, yang argumentasinya kemudian benar-benar bisa dinalar dengan baik, sebenarnya nggak masalah. Bahkan kalau kita lihat Pak Kunto Wijoyo dulu itu, dia sampai istilahnya radikalisasi Pancasila dulu itu kan, supaya Pancasila lebih operatif gitu kan. Nah, itu tidak masalah sebenarnya dalam hal pengembangan itu tidak masalah. Hanya saja nih pemahamannya jangan kemudian didominasi oleh kelompok tertentu, bahkan oleh negara sekalipun. Karena kita rakyat itu sebenarnya kita mempunyai hak.
kita rakyat, kita mempunyai hak untuk ikut mengembangkan dari Pancasila ini. Jangan kemudian hanya di golongan tertentu saja. Tapi gini, sebenarnya ini bukan yang pertama ya. heboh Pancasila ini bukan yang pertama gitu. Itu sudah beberapa kali sebenarnya Pancasila itu sering menjadi bahan perdebatan di bangsa kita ini. Tapi kemudian tetap bisa bertahan Pancasila. Kita bisa lihat yang pertama dulu dari perdebatan Piagam Jakarta gitu kan. Piagam Jakarta. Dulu sila pertama tentang Piagam Jakarta yang di situ juga mengakomodir bahwa umat Muslim harus berjalan sesuai dengan kepercayaannya itu dulu kan ditentang oleh beberapa teman-teman, saudara-saudara kita dulu yang mereka di luar Muslim, mereka merasa keberatan. Takutnya sebenarnya satu terkait hal itu, takutnya itu nanti kemudian mereka sebagai minoritas, itu mereka merasa termarginal gitu. Ada ketakutan itu sebenarnya. Oke. Kemudian waktu itu oleh Ki Bagus Hadikusuma, yaudahlah pakai ketuhanan yang Maha Esa gitu kan. Ditanyain Ki Bagus, apa itu Ki? Ketuhanan yang Maha Esa, tauhid katanya. Selesai kan gitu. Nah, itu yang kemudian Piagam Jakarta itu dirubah dengan Pancasila 18 Agustus. Jadi kalau kemudian ada yang mengatakan hari lahir Pancasila, kalau kita lihat istilahnya Pancasila sendiri itu sebenarnya bukan di 1 Juni, tapi itu ada di kitab Sutasoma sebenarnya istilah Pancasila itu. Saya pertama kali kemudian di forum BPUPKI itu pertama kali disampaikan oleh Soekarno dalam forum terbuka tersebut tanggal 1 Juni. Nah, makanya banyak itu perdebatan di luar sana. Ada yang mengatakan, hari lahir Pancasila harusnya 18 Agustus dong. Nah, karena di situ pertama kali UUD 45 disahkan dan di situ termaktub dalam juga Pancasila gitu. Ada juga yang mengatakan, itu nggak masalah, itu kemudian hanya sebagai simbolisasi gitu kan. Kalau saya ambil jalan tengahnya saja, itu jadi hari Pancasila. Bukan kelahiran, bukan apa, tapi hari Pancasila udah. Nah, kemudian muncul lagi nih perdebatan selanjutnya. Kalau di RIS karena regulasinya undang-undang dasarnya juga berubah, otomatis dia berubah ya, tapi lebih simpel. Kemudian di UUDS juga itu sama dengan di RIS. Dan yang terakhir yang dulu sempat heboh di Dewan Konstituante. Dewan Konstituante. Di Dewan Konstituante perdebatan terkait dasar negara UUD 45 itu kan dibahas lagi ya. Karena Dewan Konstituante itu memang bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena apa? Karena sebelumnya itu kan UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara, ya kan. Dan kalau kita lihat ke belakang lagi, sebelumnya lagi, saat dulu Supomo itu kemudian merancang UUD 45 pertama kali, sudah sering dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar kita itu memang niatnya dibuat untuk sementara. Nah, makanya kemudian pasca UUDS, pasca RIS itu kemudian dibuat tuh Dewan Konstituante atau orang-orang yang bertugas untuk membuat konstitusi. Nah, dalam perdebatan Dewan Konstituante itu sampai beberapa tahun itu kemudian merucut lagi persoalannya pada Pancasila lagi. Perdebatan di sila pertama lagi. Ada satu mengendaki inginnya konsensus nasionalnya itu di Piagam Jakarta, ada yang kemudian tetap nih udah ini aja gitu kan. Itu berdebat. Akhirnya kemudian Soekarno itu mengeluarkan dekret. Udahlah dibuat dekret aja, membubarkan Dewan Konstituante dan kembali ke UUD 45. Udah dari ribut-ribut kita kembali aja. Walaupun sebenarnya menarik, dekret itu di dalam sistem hukum kita itu nggak dikenal, dalam konstitusi kita juga nggak ada itu istilah dekret. Nah, dalam kelanjutannya kemudian pemahaman Pancasila di era Soekarno itu dulu itu memang
agak kalah gitu kan dengan teriakan revolusi. Karena dulu itu kan politik itu kan sangat cair di era Soekarno itu kan sangat cair. Walaupun Soekarno sudah berusaha keras dia sampai membuat kursus-kursus Pancasila dan lain sebagainya, itu sangat berusaha itu sebenarnya beliau. Nah, kemudian pasca Soekarno masuk kita era Soeharto. Di era Soeharto itu kemudian benar-benar diamankan Pancasila ini, diamankan Pancasila ini. Sampai kemudian ada istilah Hari Kesaktian Pancasila gitu kan, tapi kita nggak usah bahas itu, kita fokus di Pancasilanya ini. Nah, saat kemudian diamankan Pancasila ini, yang kemudian terjadi, nah ini nih, mengamankan dengan kemudian mengunci. Nah, itu kemudian tafsirannya bisa itu untuk kepentingan Pancasilanya, bisa juga tafsirannya untuk kepentingan kekuasaannya. Bisa, karena apa? Dengan kemudian dalih pengamanan, dengan dalih penguncian ini, yang terjadi adalah tafsirnya sangat paternalistik. Nah, fokusnya di apa? Fokusnya di tafsiran dari pemerintah. Kemudian kalau kemudian orang kemudian menafsirkan dia keluar dari pemerintah, itu kemudian dianggap bisa kemudian dianggap wah ini bisa melecehkan lah apa segala macam. Takutnya bisa terjadi seperti itu. Makanya gini, waktu dulu saat Kunto Wijaya itu dia salah satu poin dalam radikalisasi Pancasila itu adalah dia ingin menjadikan Pancasila itu sebagai tolak ukur. Jarang itu. Kalau selama ini nih, kalau kita bicara tolak ukur, pertama tolak itu kan aturan-aturan ya, kemudian naik sampai undang-undang kemudian naik TAP MPR, kemudian naik pada UUD 45. Kan itu kan tolak ukur kita saat ini sebenarnya. Nah, di dalam tolak ukur kita, Pancasila itu kan hampir bingung gitu taruhnya di mana kan. Nah, makanya kemudian radikalisasi ala Kunto Wijaya waktu itu dia menawarkan Pancasila itu kemudian harus menjadi tolak ukur juga dong, terutama tolak ukur dalam berperilaku politik, ya kan. Jadi orang yang kemudian dia menjadi elit politik atau orang politik, dia sudah Pancasilais atau belum sih dilihatnya gitu kan. Satu di aspek ketuhanannya itu bagaimana, kemudian di kemanusiaan, persatuannya, sampai kemudian dia memperjuangkan keadilan sosial atau tidak. Itu tafsiran dari Kunto Wijaya. Nah, kemudian gini, yang kemudian dikritisin selain tadi hal yang sifatnya filosofis itu adalah adanya salah satu yang menjadi dasar. Nah, ini menarik. Kemarin itu saya baca tuh agak kaget. Jadi sendi pokoknya itu ada di keadilan sosial. Saya agak bingung. Ini kemudian mengambil konstruksi berpikirnya dari mana ini? Aspek keadilan sosialnya dari mana? Kan kemudian kita harus punya landasan ya. Karena gini, Notonegoro itu ahli filsafat UGM dan juga ahli hukum beliau. Itu dia mengatakan bahwa Pancasila itu adalah pokok kaidah normal atau yang sifatnya fundamental untuk bangsa Indonesia. Nah, dan sifatnya itu monopluralis. Itu bahasanya tuh, monopluralis. Dia mono tapi pluralis. Jadi dia itu 5 tapi satu kesatuan, nggak bisa dipisah-pisahkan. Nah, jadi seorang yang Pancasilais dalam konstruksi berpikirnya, dia tidak bisa kemudian dia hanya mengamalkan satu sila. Dalam tafsiran Notonegoro nggak bisa. Anda berketuhanan, tetapi Anda tidak mendukung persatuan, Anda tidak menjunjung kemanusiaan, kebijaksanaan, hingga keadilan sosial, Anda nggak Pancasilais. Nggak bisa. Jadi itu dalam satu kesatuan. Makanya mengatakannya adalah ketuhanan yang berbasis pada kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan atau permusyawaratan, dan keadilan. Begitu juga dibalik, keadilan yang berdasarkan pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kebijaksanaan atau permusyawaratan.
Tuh. Jadi itu menjadi satu kesatuan, memahaminya nggak bisa parsial. Tuh. Nggak bisa memahaminya parsial, harus dalam satu kesatuan. Nah, dalam pemahamannya ini, apakah kemudian bisa salah satu sila itu menjadi sendi pokok? Bisa saja. Dasarnya apa? Preambul. Saya katakan ya. Dasarnya preambul. Dalam preambul itu kita merdeka itu atas berkat rahmat. Siapa itu? Allah atau Tuhan, gitu kan. Harusnya kemudian yang ingin menjadi sendi pokok jadi pasal ini dong. Pasal ini. Sila ini dong. Nah, kalau jadi sendi pokoknya. Karena apa? Dasarnya itu jelas ada di preambul. Nah, dasar hal-hal seperti ini nih yang kemudian harus kita gali, harus kita kembangkan. Jangan kemudian kita tapi melihat fenomena seperti ini nih, satu sisi saya ada senangnya, satu sisi ada gregetnya gitu. Senangnya ada sebenarnya. Orang jadi banyak membicarakan Pancasila lagi gitu. Jadi pembaca Pancasila itu kadang-kadang naik gitu, turun. Naik gitu, turun gitu kan. Ada isu apa gitu kan, naik gitu. Mungkin ini sengaja gitu kan supaya isu Pancasila naik gitu kan. Jadi menarik sebenarnya. Jadi nantinya itu bisa pengembangan Pancasila. Jadi orang bicara Pancasila biar apa? Biar kaya. Wah, seru kan ya gitu. Gimana? Kamu kenapa belajar Pancasila? Ya, karena saya ingin sukses di dunia. Kenapa belajar Pancasila? Nah, karena saya ingin pintar sekali lain. Nah, itu. Jadi Pancasila itu kemudian nantinya bisa kemudian harusnya di breakdown untuk menjadi satu dasar pengembangan attitude. Jadi kalau di kelas tuh seringkali pemahaman Pancasila hanya teoretik. Harusnya kemudian dia juga menjadi dasar pengembangan attitude. Yang kedua, dia menjadi dasar pengembangan knowledge, pengetahuan. Jadi pengetahuan itu dasar konstruksi nilainya itu Pancasila. Dan Pancasilanya sendiri juga bisa itu kemudian menjadi dasar pengetahuan atau pengetahuan itu sendiri. Kenapa Pak? Kemudian pengetahuan itu harus kemudian mempunyai dasar. Kalau pengetahuan nggak punya dasar, ngeri, benar ngeri. Ya, contoh nih, kita sebagai ahli biologi dengan ahli biologi, atau kita sebagai ahli fisika, kemudian kita bisa menciptakan sebuah bom yang kekuatannya besar tapi bentuknya kecil. Contohnya begitu. Itu kalau kita menemunya dasar konstruksi nilai dari Pancasila sebagai dasar pengetahuan kita, maka ilmu itu nggak akan kita sebarkan. Karena atau kemudian hanya untuk kepentingan negara, tidak kemudian ditaruh di YouTube lah apa segala macam, karena akan bahaya. Itu salah satu dasar nilai keilmuan. Ada lagi satu, dasar pengembangan skill, kemampuan. Jadi itu juga tetap bisa dipakai sebenarnya. Kalau dalam hukum jelas ya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Walaupun kalau kita membaca undang-undang gitu, consideration ini Pancasilanya di mana sih? Itu kritik sebenarnya. Makanya sebenarnya pemerintah kalau kemudian komitmen terhadap Pancasila, fokusnya bukan kemudian untuk membuat RUU tentang haluan ideologi Pancasila, tetapi paling simpel aja, Undang-Undang 11 atau 12 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu direvisi aja. Artinya itu direvisi, kemudian di dalam konstruksi pembuatan setiap regulasi itu harus mencantumkan situ pengembangan filosofinya adalah Pancasila. Nah, itu salah satunya. Bisa saja kalau benar-benar mau komitmen. Kemudian lewat Kementerian Dalam Negeri, setiap bentuk kebijakan dari pemerintah daerah dan lain sebagainya juga harus tuh mempunyai dasar filosofinya Pancasila. Nah, jadi jelas kalau dulu di era Pak Harto, saat dia kemudian fokus untuk pengamanan Pancasila, lihat
Sampai di kampung-kampung itu ada tugu itu saya Pancasila itu cukup banyak itu kan. Jadi selaras gitu kan. Nah, selaras. Tidak hanya kemudian dalam doktrinnya, tetapi dalam simbolisasi di lapangan itu juga muncul. Ya. Itu yang harus kita pegang saat ini. Kita pegang. Ini saya bicara udah berapa menit ini? Pak moderator? Oke, 5 menit lagi ya. Kadang-kadang nanti kalau kita bicara kita kelamaan gitu kan. Ah, 45 ya. Oke. Nah, pada intinya gini ya. Nah, pada intinya gini. Saya dulu itu saat saya menulis tentang Pancasila, buat kajian tentang Pancasila, itu dulu sebenarnya saya termantik ya oleh Descartes gitu kan. Descartes. Jadi kata Descartes itu pada dasarnya yang kemudian membuat kita bisa belajar, memahami dan mengkaji secara mendalam itu karena ada keraguan. Ya, keraguan. Bahkan Descartes itu dia ragu terhadap dirinya sendiri. Ya. Sampai kemudian dia mungkin sambil ngaca gitu kan, dia apa sih kemudian bisa membuktikan bahwa saya ini ada? Bagaimana membuktikan eksistensi diri saya? Sampai segitunya Descartes. Makanya dia sampai pada apa yang kemudian menjadi barometer eksistensi saya sebagai manusia? Ternyata dia kemudian menyadarinya, loh selama ini saya berpikir. Selama ini saya berpikir nih, loh kalau kemudian saya berpikir di sini ada pola pikir, ada cara pandang, dan berarti eksistensi saya ini ada. Makanya dia sampai pada kesimpulan, cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Nah, dan dari kisah itu kemudian saya melihat bagaimana dengan Pancasila. Konon kalau kemudian Pancasila ini benar-benar dilaksanakan, bangsa Indonesia makmur, semuanya bakal makmur nih. Nah ini kenapa kemudian belum bisa maksimal di tahap itu? Apakah problemnya itu sebenarnya atas pemahaman terhadap Pancasilanya, atau ternyata kita nggak ada role model nih, nggak ada model nih bagaimana implementasi Pancasila yang oke ini. Nah, gitu. Nah, dari situlah kemudian dari pemahaman meragu tersebut dan dasar meragu tersebut, kemudian saya melakukan kajian Pancasila itu sejak era Sriwijaya dengan harapan waktu itu saya dengan harapan bahwa di era Sriwijaya saya menemukan role model bagaimana menjalankan Pancasila dalam hal konstruksi filosofi dan nilainya secara baik dan benar di era Sriwijaya, di era Majapahit, yang itu kemudian bisa dicontoh dan bisa dijadikan sebagai model di Indonesia saat ini. Karena ini kan bagian dari gen filosofi kita. Kalau kemudian pemahaman kita hanya sebatas pasca 1 Juni, ya agak sulit kita menemukan role modelnya gitu kan, agak sulit. Nah, itulah. Nah, hal-hal semacam ini, greget seperti ini harusnya kita miliki nih, harusnya kita miliki. Jadi saat kemudian kita bicara, wah kenapa sih hukum ini kok tidak bisa dilaksanakan, atau hukum ini tidak berjalan dengan semestinya, ya kita harus banyak-banyak meneliti. Nah, makanya istilah meragu itu kalau kemudian di dunia akademis itu muncul di mana? Rumusan masalah. Bagaimana, mengapa, apa. Itu kalau dalam kacamatanya Descartes itu adalah sebenarnya arah untuk meragukan. Kemudian dicari tahu, dicari kebenarannya, sehingga kita yakin nih, terpatri dalam diri.